Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini hati kita tetap lapang, pikiran tetap jernih, dan langkah kita tetap terhubung ke sumber kehidupan. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas apa itu spiritualitas. Kita sudah kupas akar katanya, maknanya, sampai bagaimana manusia tidak cukup hidup hanya dengan raga, tapi juga butuh jiwa dan rasa. Nah, di episode kali ini kita akan lanjut dengan bahasan kenapa spiritualitas itu penting dan bagaimana semesta bekerja membalas getaran hati kita. Karena pada dasarnya apa yang kita pantulkan terhadap semesta itulah yang akan kita dapatkan. Jadi mari kita bahas pelan-pelan supaya kita benar-benar paham bagaimana spiritualitas ini bekerja dalam hidup kita sehari-hari. Sebelumnya ada pengalaman pribadi yang saya rasakan sendiri. Dulu saya sering bertanya, bahkan merasa, kenapa hidup saya begini terus? Kenapa rezeki susah? Kenapa orang di sekitar sering bikin masalah? Kenapa setiap kali ada kemajuan dalam segi usaha, jatuh lagi, naik lagi, dan jatuh lagi? Dan anehnya, kejadian itu terus terulang. Meskipun momennya berbeda, waktunya berbeda, orang-orangnya berbeda, tempatnya berbeda, namun polanya tetap sama, seperti itu. Lama-lama saya bertanya kepada diri sendiri tentunya. Ada apa ini? Fenomena apa ini? Kok hidup saya terus seperti ini? Selalu terjerembab di lubang yang sama. Singkat cerita, mulailah saya mencari tahu akar permasalahannya. Apa ini yang salah di hidup saya? Sampai saya bertemu dengan seseorang yang mengajarkan saya mendekat ke spiritual. Singkat cerita, setelah saya sadar dan saya mulai mencoba mencari tahu melalui jalan spiritual, baik itu bersumber dari buku ataupun dari pengalaman pribadi, dari hasil berpikir dan sebagainya macamnya, masalah itu terjawab. Ternyata akar masalahnya itu ada pada diri sendiri. Pada saat saya bermeditasi, saya bertemu dengan diri saya yang masih menyimpan rasa takut, rasa kekurangan, rasa marah, rasa pesimis, rasa gagal, dan rasa dendam. Nah, itulah yang menjadi penyebabnya. Selama ini, saya masih menyimpan rasa-rasa tersebut yang mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terus berulang. Saya menemukan dalam hukum semesta, mungkin ini yang dinamakan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Karena menurut hukum semesta, apa yang kita tebar, itulah yang akan kita petik. Karena semesta bekerja itu mendengar vibrasi kita. Nah, vibrasi ini sumbernya dari apa? Dari energi. Nah, energi ini yang saya simpan adalah energi negatif, rasa kekurangan, rasa ketakutan, takut tidak cukup, dan segala macam. Nah, itulah yang selama ini saya simpan. Sejak saat itu, saya mulai mencoba fokus pada titik spiritual saya dengan cara mulai mengenali diri, membersihkan hati, mengubah cara berpikir, mengelola rasa, dan memaafkan kejadian-kejadian masa lampau, bahkan menghapusnya dari alam bawah sadar saya. Nah, lalu apa yang terjadi? Semuanya ikut berubah. Teman berubah, relasi berubah, peluang-peluang usaha berubah, rezeki pun berubah. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Saya juga mencoba mencari validasi dari kacamata keagamaan. Contoh, dari kitab-kitab suci agama, saya melihat di kitab sucinya umat Islam ada sepenggalan ayat, aku sesuai
prasangka hambaku. Ini sangat cocok dengan hukum semesta tersebut. Dalam Injil pun diajarkan, jadilah padamu menurut imanmu. Nah, itu menurut Injil. Poinnya apa? Dalam kedua ayat dan dalam dua kitab yang berbeda, semua sama. Poinnya sama. Poinnya apa? Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan kita yakini, itulah yang jadi kenyataan. Sejatinya, pikiran kita memancarkan energi, rasa kita memancarkan energi, dan energi menjadi vibrasi. Vibrasi yang akan menghasilkan frekuensi, dan frekuensi itulah yang memanggil keadaan-keadaan tertentu ke hidup kita. Semesta itulah bahasanya semesta. Energi, vibrasi, dan frekuensi itulah bahasa semesta. Jadi jangan heran. Mungkin nantilah di episode selanjutnya kita akan membahas tentang energi, vibrasi, dan frekuensi ini. Lanjut. Jadi jangan heran kalau hati kita kotor, hidup pun sering terasa kacau. Karena getarannya pun yang kita hasilkan adalah getaran atau vibrasi negatif, dan di frekuensi yang sangat rendah. Nah, tidak sampai situ saja. Saya mencoba melihat dari kacamata falsafah. Di ajaran-ajaran filosofi atau para filsuf pun sejak dulu membahas ini. Contoh, Plato bicara soal idea. Menurut Plato, dunia di luar kita hanyalah bayangan dari pikiran kita. Nah, dari kaum Stoik mengajarkan kebebasan sejati lahir dari pikiran yang tenang. Filsuf Zen berkata, hidup ini diatur oleh pikiran yang jernih. Jadi, kalau diibaratkan pohon, jiwa kita adalah akar, pikiran adalah batang, dan tindakan adalah buahnya. Kalau akarnya tidak sehat, batangnya pun akan rapuh, dan buahnya pun busuk. Seperti itulah kira-kira dari kacamata falsafah. Dan dalam kacamata umum, kita ambil saja salah satu budaya di Nusantara. Saya ambil dari budaya Sunda. Kenapa? Karena saya orang Sunda. Di ajaran budaya Sunda, leluhur orang Sunda, ada yang dinamakan jagat alit dan jagat ageng. Artinya itu jagat itu artinya alam, alit itu kecil, ageng itu besar. Jadi kalau kita artikan jagat alit itu adalah alam alit, jagat ageng adalah alam besar. Atau bahasa modernnya mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos itu diri manusia dan makrokosmos itu alam raya. Nah, mikro dan makro ini saling mencerminkan. Mikro itu, ingat, mikrokosmos itu kita, diri manusia. Kalau mikronya kotor, maka makronya juga kotor. Nah, kalau hati, pikiran, dan rasa kita ruwet atau kotor, semesta di luar pun terasa ruwet. Tapi kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, rasa kita bersih, hidup di luar pun akan bersih, selaras. Itu dari kacamata budaya. Tidak sampai kacamata budaya saja. Saya mencoba sharing atau berdiskusi dengan rekan-rekan di orang ilmiah, khususnya di bidang psikologi. Nah, ilmiah pun membuktikan fenomena ini. Psikologi misalkan, di psikologi mengenal istilah self-fulfilling prophecy, atau keyakinan yang kita tanam akan memengaruhi pikiran bawah sadar, lalu mewujud jadi kenyataan lewat sikap dan keputusan kita. Nah, itu menurut psikologi. Makanya, orang yang yakin gagal cenderung membuat pilihan yang bikin dia gagal. Orang yang yakin dia layak berhasil cenderung berani mencoba dan peluang pun terbuka lebar. Semua kembali kepada kita, pikiran, rasa, dan getaran hati.
Seperti itulah kira-kira. Jadi spiritualitas bukan sekadar kata-kata indah, yaitu pondasi. Di atas pondasi itulah hukum semesta bekerja. Kembali lagi, kita itu ibarat pohon. Spiritualitas itu adalah akarnya, batang itu pikiran dan rasa, dan buahnya ya ini, hidup kita hari ini. Makanya kalau buah hidup kita masih pahit, jangan dulu menyalahkan keluar diri, atau jangan dulu mencari jawaban di luar diri. Tanya dulu kepada diri, bagaimana kondisi akar kita? Bagaimana batangnya? Apakah sudah kita siram, kita rawat dengan baik? Apakah ditempatkan di tanah yang subur? Silahkan jawab masing-masing. Karena apa? Kembali lagi, karena apa yang kita tebar, itulah yang akan kita petik. Mungkin sampai di sini bahasan kita kali ini. Di episode selanjutnya, karena tadi saya membahas energi, vibrasi, dan frekuensi, kita akan membahas itu, energi, vibrasi, dan frekuensi. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Spirit to Mind.